Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputro dengan NIM 31402000129 dari kelas A3E3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan dan kesalahan akuntansi. Apa itu perubahan akuntansi? Perubahan akuntansi merupakan perubahan atau modifikasi dalam hal prinsip akuntansi, perkiraan akuntansi, atau entitas pelaporan. Contohnya adalah perubahan metode depresi aset, revisi estimasi piutang ragu-ragu, dan perubahan karena penggabungan perusahaan. Sebelum membahas mengenai perubahan akuntansi lebih lanjut, apa sih tujuan dari perubahan akuntansi itu? Tujuan yang pertama yaitu struktur modal menjadi lebih baik. Yang kedua, pengolahan biaya. Yang ketiga, memperbaiki capaian laba. Perubahan metode di dalam proses penyusunan laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan dalam taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan dalam kesatuan usaha. Pertama, kita akan membahas mengenai perubahan dalam prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi adalah penggunaan prinsip akuntansi yang lazim, yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan pada periode sebelumnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi mencakup perubahan metode akuntansi, seperti yang pertama, perubahan pencatatan persediaan dari FIFO ke LIFO. Yang kedua, perubahan metode depresiasi aktiva tetap dari metode garis lurus ke metode jumlah jam jasa. Yang ketiga, perubahan metode pengakuan pendapatan dari metode kontrak selesai ke metode prosentase penyelesaian. Yang keempat, perubahan metode biaya produksi dari metode full costing ke metode direct costing. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perubahan dalam taksiran akuntansi. Taksiran sudah dibuat sebaik-baiknya, tetapi tidak tepat. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat perubahan yang dibuat sebaiknya dibebankan pada periode berjalan dan periode yang akan datang. Perubahan periode yang lalu tidak perlu diubah karena perubahan taksiran baru diketahui pada masa periode berjalan. Misalnya, yang pertama, perubahan kerugian piutang. Yang kedua, taksiran umur dan dalam perhitungan depresiasi. Yang ketiga, taksiran jumlah garansi yang akan dibayar. Yang ketiga, kita akan membahas perubahan dalam kesatuan usaha. Perubahan ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan. Perubahan dalam anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan akan terjadi penggabungan yang baru. Contohnya, perubahan perorangan menjadi firma. Yang kedua, perubahan perorangan menjadi PT. Yang ketiga, firma menjadi perseroan terbatas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan akuntansi. Apa itu kesalahan akuntansi?
Kesalahan akuntansi merupakan penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Dua kelompok kesalahan akuntansi dan dampaknya. Yang pertama, kesalahan yang hanya mempengaruhi neracanya saja atau laporan laba ruginya saja. Yang kedua, kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba ruginya sekaligus. Kesalahan yang hanya berpengaruh hanya pada salah satu laporan keuangannya saja dan tidak berpengaruh ke laporan keuangan lainnya. Misalnya, kesalahan pencatatan penerimaan pembayaran piutang, di mana diterima pembayaran piutang sebesar 7 juta rupiah, dicatat sebesar 700.000. Maka kesalahan ini hanya akan berpengaruh pada rekening kas dan rekening piutang usaha yang ada di neraca dan tidak berpengaruh ke laporan laba rugi. Contoh lainnya adalah kesalahan pencatatan pembayaran biaya listrik sebesar 2.600.000 dicatat pada rekening biaya transportasi. Kesalahan ini hanya berpengaruh pada laporan laba ruginya saja dan tidak berpengaruh ke neraca. Kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Terdapat kesalahan akuntansi tertentu yang berpengaruh pada neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Kesalahan perhitungan fisik atau stock of name persediaan pada akhir suatu periode akuntansi, misalnya, dapat berpengaruh secara langsung terhadap neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Hasil kesalahan perhitungan fisik terhadap persediaan akan mempengaruhi nilai persediaan yang tercantum di neraca dan mempengaruhi juga nilai persediaan akhir yang terdapat di laporan laba rugi. Sehingga jumlah harga pokok penjualan pada periode tersebut juga akan menjadi salah. Contoh kesalahan yang berdampak ke laba rugi dan neraca. Persediaan akhir dicatat terlalu kecil sebesar 4 juta rupiah. Efek terhadap neraca. Efek neraca tahun lalu. Persediaan akhir terlalu kecil sehingga aktiva terlalu kecil dan laba ditahan terlalu kecil. Neraca tahun ini. Neraca sudah benar karena kesalahan tahun lalu sudah dibenarkan oleh kesalahan tahun ini. Efek terhadap laporan laba rugi. Laba rugi tahun lalu. Harga pokok penjualan dicatat terlalu besar sehingga laba bersih terlalu kecil. Laba rugi tahun ini. Harga pokok penjualan terlalu kecil karena persediaan awal terlalu kecil sehingga laba bersih terlalu besar. Dalam kesalahan akuntansi ada kesalahan yang harus dibetulkan sendiri dan ada juga kesalahan yang secara otomatis betul dengan sendirinya. Kesalahan yang harus dibetulkan karena tidak dapat mengkoreksi diri secara otomatis. Sebagian besar kesalahan akuntansi memerlukan koreksi langsung karena tidak memiliki kemampuan mengkoreksi dirinya sendiri. Kesalahan akuntansi semacam ini memerlukan jurnal koreksi supaya informasi yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tidak ada suatu pedoman khusus untuk membuat jurnal koreksi atau kesalahan semacam ini. Karena untuk membuat jurnal koreksi tergantung kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang jika tidak dibutuhkan akan menjadi benar sendiri secara otomatis pada periode berikutnya. Kesalahan yang terjadi pada suatu periode akuntansi tertentu tetapi baru diketahui pada periode berikutnya akan terkoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya. Sehingga tidak perlu dibuat jurnal koreksinya pada saat ditemukan.
Contohnya, saldo rekening yang salah pada akhir periode terjadinya kesalahan tersebut menjadi kesalahan saldo awal secara berlawanan pada awal periode berikutnya, sehingga terjadi proses koreksi otomatis. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.